Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunzikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Pujilah adalah penyakit hati yang berdampak terhadap pemiliknya, terkapar dalam hal-hal yang tentunya kalau tidak diantisipasi akan menurunkan kualitas keimanan dan tentunya tidak bisa juga akan memperlemah dalam perjuangan agama Allah. Dr. Said Muhammad Nuh dalam satu bukunya tentang reformasi Ruqayyah aktivis dakwah memberikan gambaran tentang perlunya mewaspadai penyakit hati yang disebut ujlah ini. Ujlah kalau tinjauan secara bahasa adalah menjauhkan diri atau merapat ke sebuah sisi. Kalau ditinjau dari istilah atau terminologi menurut Dr. Said Muhammad Nuh, bahwa yang dimaksud dengan ujlah di sini atau taparud adalah sikap memprioritaskan hidup sendirian daripada hidup berjamaah, atau artinya menjauh dari aktivitas orang lain, menjauh dari partisipasi. Nah, ujlah atau dalam pengertian menjauh dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 12 juga Allah mengabadikan, innahum anis sam'i la ma'zulun. Sesungguhnya untuk mendengarkan pun mereka dijauhkan. Dia mengatakan dijauhkan dari Al-Quran. Ini tentu perlu diwaspadai agar kita tidak terjerumus pada tindakan-tindakan ujlah di sini yang sekiranya akan bisa tadi mengganggu kualitas keimanan. Ada beberapa sebab ujlah yang terjadi pada seorang dan siapa saja mungkin. Antara lain bahwa adanya berhenti ya dari nas yang menganjurkan untuk ujlah. Artinya nas syariah yang memuji dan menganjurkan ujlah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak akan datang suatu masa di mana sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambingnya, yang mengiringnya ke puncak bukit dan tempat-tempat turunnya hujan dengan membawa lari agamanya dari fitnah. Nah, sebagaimana jawaban beliau kepada seorang yang bertanya, siapakah orang yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jahulu bi amwalikum anfusikum. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi Muhammad SAW menjawabnya, seorang mukmin yang berada di sebuah lembah
untuk beribadah kepada Allah dan menghindarkan manusia dari kejelekannya. Di sini Rasulullah SAW memberikan gambaran bagi kita bahwa menyerukan agar kita berjalan di jalan dakwah bendera jamaah. Artinya tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi perlu adanya sebuah kerjasama, saling menasihati, saling membawa kepada kebersamaan, bukan semata-mata membangun pribadi yang solehah, tapi bagaimana membangun juga masyarakat yang soleh. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 potongannya disebutkan, ata'awul al-birri wa taqwa wa ta'awul al-itsmi wal udwan, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam pelanggaran dan dosa. Ini jelas sekali bahwa berjamaah adalah sebuah yang penting yang perlu kita lakukan. Sebab yang lain dari ujian ini karena ada kekhawatiran dengan hidup berjamaah. Apa yang dimaksud bahwa kekhawatiran di sini? Yang mengira bahwa kehidupan berjamaah akan menghilangkan jati dirinya atau identitas dirinya dan terpengaruh buruk kepribadian orang yang berafiliasi pada jamaah. Sebuah kekhawatiran yang berlebihan tentunya. Justru kita yang mempunyai kualitas keimanan, kebaikan untuk mensibgoh, mewarnai. Bukan kita terwarnai dalam. Kalau terwarnai dalam kebaikan memang perlu dengan jamaah. Dan insya Allah jamaah akan lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya. Kemudian juga penyebabnya kita melalaikan tabiat hidup tetap berjamaah, karena kita ini makhluk sosial yang tidak mungkin kita hidup dengan sendirinya. Perlu jamaah. Bagi Islam mengajarkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu kita harus saling tolong menolong, saling bersatu dalam rangka memperkokoh kekuatan. Kalau kita membiarkan ujilah dan tidak mengantisipasi pahala yang membawa mudarat, ini akan berdampak akan berpengaruh. Di antaranya dampak atau pengaruh tersebut adalah menimbulkan kejahilan terhadap kepribadian diri sendiri, menurut Said Muhammad Nuh. Karena apa? Karena seseorang betapapun cerdik dan cerdasnya tidak akan mengetahui sendirinya dimensi-dimensi dan rambu-rambu kepribadian secara jeli dan seksama. Karena apa? Perlu introspeksi, perlu pengawasan, perlu nasihat, perlu pantauan dari orang lain, sehingga kita bisa diluruskan ketika kita berada jalan-jalan yang bengkok. Dampak yang lainnya bisa terhalang dari para penolong, karena akan mendapatkan penolong yang akan menuntun kita jika kita bersama dengan jamaah, bukan justru sebaliknya. Nah, berkaitan ujian sini, Dr. Said Muhammad Nuh memberikan solusi atau paling tidak pencegahan dan penyembuhan agar kita terhindar dari ujilah yang membawa mudarat. Yang pertama, beliau menyebutkan perlu adanya pemahaman yang sempurna terhadap hubungan dan korelasi antara nas-nas syariah yang menganjurkan ujilah dengan nas-nas yang perlu berbaur dengan masyarakat, perlu kerjasama, perlu amal jamaah.
Yang kedua, perlu pemahaman yang sempurna terhadap situasi dan kondisi atau sebab-sebab melatar belakangi sebagian salafus soleh melakukan ujilah atau taparut. Ini penting sekali agar kita tidak terjerumus asal ujilah tanpa melihat apa dan akibat atau tuntunan yang dilakukan oleh para salafus soleh. Yang lainnya adalah perlu pemahaman yang seksama terhadap manhaj Islam dalam memadukan antara individualisme dan kolektivitas antar diri sendiri dan berjemaah, yang terbangunnya sebuah kekuatan jamaah dan terhindar dari malapetaka yang berdekat. Juga ada perlu merenungkan hakikat dampak pengaruh buruk yang timbulkan ujilah atau taparut yang sebagaimana akan merugikan kepada secara individu atau jamaah untuk kemajuan umat Islam di masa sekarang maupun di masa datang, dengan melihat kepada fenomena yang terjadi orang-orang yang melakukan ujilah yang membawa mudarat. Mudah-mudahan materi ini dapat membawa manfaat bagi kita dan merenung agar kita menjadi orang-orang yang terhindar dari malapetaka. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari diri saya sendiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.